titik koma itu sebenarnya tanda pemisah betulnya ya. Nah, ini kan ada di kolom A ya, semuanya kan ada di kolom A. Ini juga ada di kolom A ya. Kolom A, bukan kolom B tuh karena kosong ya. Di kolom A. Nah, gimana caranya ya supaya si titik titik koma ini akan bisa jadi pemisah ya, bisa jadi pemisah. Caranya kita klik aja, bukan blok lah, klik kolom A di sini ya, sampai kan nanti akan ngeblok ke bawah. Lalu pilih tab di data ini. Di sini ada data ya, menu tab data. Lalu klik text to column. Text to column. Lalu muncul kotak dialog. Pilih aja delimited, lalu next ya. Lalu next. Nah, di sini ada yang belum dicentang ya. Centang saja semikolon dengan koma. Ya. Nah, ini udah terpisah tuh. Tadi kan nyatu ya. Ini udah terpisah. Tek, 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 tek. Lalu klik next. Udah next lagi, finish ya. Tuh, akan terpisah titik komanya tadi akan membentuk suatu garis. Jadi bahasannya ini tentang edge, ini tentang edge, ini tentang height. Height itu kan tinggi badan ya, berat badan. Number of sibling itu tentang banyaknya saudara ya. Dan seterusnya. Lalu ini ada yang kosong ya. Oh iya, kolom K ini ada yang kosong. Kita hapus saja kolom K biar semuanya ngegabung. Nggak ada yang kolom yang kosong ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, saya minta teman-teman membuat diagram dari komponen demografinya saja. Demografi itu ada berapa variabel teman-teman? Demografi itu saya kan nge-sharein di grup ya. Demografi itu ada berapa ini? Komponen demografi itu ada berapa item? 10, Pak. 10 kan? Ya. Ada dari age sampai life most of my childhood, house of bungalow, our bungalow, atau block of flats. Berarti 10 itu berarti sampai J ya. Sampai sini teman-teman. Ya. Nah, saya minta teman-teman dari data 10 variabel ini buat masing-masing per variabelnya satu diagram. Ya. Terserah teman-teman mau pilih aja, mau diagram garis, batang, lingkaran, dan lainnya. Ya. Yang kiranya bisa pas, bisa cocok. Saya gunakan misalkan untuk umur. Saya mau diagram batang. Ya silakan. Tinggi badan, saya mau gunakan diagram garis. Silakan. Gender, saya mau gunakan diagram lingkaran. Enggak. Ya. Yang penting satu variabel, satu diagram. Saya contohkan seperti ini ya. Untuk yang edge, teman-teman. Cara ngolah data untuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Ya. Mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah pernah belajar di e-office application ya. Saya akan menggunakan fitur di Excel itu pivot table. Ya. Bukan insert chart, tapi saya gunakan pivot table. Fungsi ini, fitur ini. Ya, ada di insert pivot table. Jadi saya tidak gunakan fungsi chart ini. Saya gunakan ini. Caranya, pertama kita harus blok dulu yang variabel yang kita ingin buat diagramnya. Ya. Blok sampai ke bawah. Ya. Sampai ke bawah.
Ini sampelnya ada berapa responden ya? Oh, 1000. Wis, tinggian. Sorry. Ini blok. Ada, kalau nggak salah ada 1010 ya. Sampelnya itu atau respondennya itu. Ya, 1010 ya, teman-teman. Tuh. 1010 ya. 1000 saat baris pertamanya kan ini apa? Dijadikan nama variabelnya. Berarti ini sampelnya ada 1010 ya. Nah, kita ke 10 variabel ini kita ingin membuat diagramnya dengan fitur pivot table. Nah, setelah di blok seperti ini, kita klik pivot table ya. Lalu muncul kotak dialog. Kotak dialog di ininya. Hasil diagramnya kita ingin di sheet ini, di sheet data young people ya. Ini kan sheetnya namanya ini ya, Praktikum 7. Atau ingin di sheet baru ya, di worksheet baru. Kalau saya pilih new worksheet ya. Kalau saya nggak mau, ini udah terlanjur inilah banyak datanya, saya pilih new worksheet saja. Kalau new worksheet, klik OK. Lalu muncul sheet baru kan, di sini ada sheet 1 ya, sheet 1. Nah, lalu muncul kotak dialog di sampingnya ya. Kita tinggal pilih variabel mana yang mau disajikan dalam bentuk diagram. Saya mau umur dulu ya. Nah, age di sini ya. Kita drag itu klik kiri di mouse ya, lalu tahan, tekan ya. Pindahkan ke rows ya. Drag sampai pindahkan ke rows. Lalu ini akan berubah tergantung semesta pembicaranya mau mengukur apa. Usia 15 tahun, usia 16 tahun, usia 17 tahun, dan seterusnya. Lalu saya klik lagi, edge, drag, ya, bukan klik, drag, tahan, lalu jatuhkan ke value. Ya. Lalu muncul kolom lanjutannya, sum of age. Sum of age, 165, 464, tapi kita tidak menggunakan fungsi sum. Kita gunakan fungsi banyaknya data ya, yaitu count. Kita settingan value di sini kita bisa ubah. Ada tanda panah ke bawah di sini ya, sum of age-nya. Klik, lalu pilih value field setting. Lalu muncul kotak dialog. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada sum, ada count, ada average, ada max min, product, dan seterusnya. Kita pilih yang count. Ya. Count, klik OK. Nah, di sini berubah, teman-teman. Ya. Ini artinya, oh, yang umur 15 tahun, ada berapa? 11 orang. Ya. Umur 16 tahun, ada 29 orang. Umur 17 tahun ada 53 orang, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Seperti itu, teman-teman. Kalau count. Kalau sum, beda lagi cara ngitungnya ya. Kalau sum itu karena di sini umur 15 tahun ada 11 orang, berarti 15 tambah 15 tambah 15, tadi kan hasilnya 165 ya. Tapi kita nggak pakai fungsi sum atau sum ya. Tapi kita pilih fungsi count. Nah, setelah ini beres, lalu kita bisa lanjutkan di pivot table analyze-nya pakai pivot chart di sini. Ya. Pivot chart, klik ini, lalu dikasih kotak dialog beberapa pilihan. Teman-teman mau menggunakan diagram mana? Ya, apakah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang juga, tapi
ke vertikal ya. Atau diagram mana? Scatter plot di sini ada ya, disediakan. Kalau saya untuk umur ini saya pilih diagram batang kolom ya, ini kolom, lalu klik ini ya, klik OK, lalu muncullah seperti ini. Kalau yang bawah ini kan menjelaskan tentang age ya. Kalau yang pinggirnya ini tentang count of age ya, seperti itu. Nah, ini judulnya bisa kita ganti ya, misalkan usia responden biar jelas ya. Responden menjelaskan tentang apa ini? Kepemudaannya, survei pemuda ya. Data young people survey. Ya, ibaratnya gitulah. Usia responden pemuda atau kepemudaan atau apalah namanya ya, biar bisa dimengerti. Nah, di sini kan ada sajian batang ini kan menjelaskan banyaknya orang ya. Tapi kan kita harus merucut ini kan angka pastinya berapa gitu ya. Kalau diagram aja, kalau bacanya kayak gini kan akan kesulitan kalau misalkan tidak disertai tabelnya. Kita bisa memunculkan angka pastinya dengan cara klik salah satu batangnya ini, klik kanan, lalu pilih Add Data Label. Ya. Dia akan muncul angka pastinya. Ya. Ini bisa diperbesar. Ya. Dia akan muncul angka pastinya. Oh, umur 15 tuh ada 11 orang. Umur 16 tuh ada usia 29 orang. Dan seterusnya. Gimana teman-teman? Udah kan? Nah, ini teman-teman sudah beres sampai sini. Ya. Lalu teman-teman boleh saja ini ganti nama sheet-nya, di rename saja. Ini menggunakan usia responden. Ya usia sajalah, cukup. Gimana teman-teman? Ada tanggapan atau pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kita boleh bikin diagram lebih dari satu gitu ya, Pak? 2, 3 kayak gitu. Ya, pokoknya satu variabel, satu diagram. Ini kan satu variabel tentang usia, ya. Iya. Usia, udah, usia mau pakai apa? Diagram batang. Oke. Ini saya sudah praktekkan dengan diagram batang. Sudah selesai sampai sini. Terus teman-teman coba buat diagram variabel lain. Ya. Kan ada banyak tuh. Yang demografi itu ada age, tinggi badan, berat badan, jumlah saudara, jenis kelamin, apa left right hand tuh, penggunaan tangan kiri tangan kanan ya, lalu pendidikan, education ya, punya anak atau tidak gitu ya. Tempat tinggal ya, village dan tentu desa atau kota gitu teman-teman ya. Silakan, berarti teman-teman buat 10 diagram ya, seperti itu, 10 diagram dan satu tabel biasa ya. Kerjakan aja di file Excel aja, satu file ya. Di Excel ini mencakup semua tugas teman-teman. Itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Satu file Excel saja di MS Team. Gimana, teman-teman? Ada yang mau didiskusikan, ditambahkan, atau mau bertanya? Kalau nggak ada, ya silakan teman-teman mulai kerjakan ya. Cukup di file Excel saja sih teman-teman ya. Buat tadi kan teman-teman diminta tabel biasa
buat diagram ya. Diagramnya bebas ya dari 10 variabel tadi. Paham ya teman-teman tugas prakteknya? Nanti teman-teman kumpulkan di assignment MS Team-nya. Sampai jam perkuliahan ini berakhir. Ya. Teman-teman boleh lip, silakan boleh ya, boleh lip. Tapi Bapak tidak akan lip dulu selama 1 jam ke depan karena khawatir teman-teman ada yang mau nanya langsung atau seperti apa ya silakan. Mau pakai chat di Zoom silakan, mau di WA silakan. Ya kalau misalkan ada pertanyaan. Ya, tapi saya tidak akan live dulu selama 1 jam ke depan.